Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mencoba untuk mengimplementasikan ya model clustering. Jadi model clustering ini model untuk klasterisasi, sifatnya itu unsupervised learning. Jadi ibarat kita ingin mengelompokkan gitu ya beberapa variabel input di sini, mulai tingkat kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, UTS kelas, aktivitas kelas, dan juga apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Namun datasetnya itu tidak memiliki variable dependent atau target atau kelas gitu ya. Sehingga kita mencoba untuk memberikan ya input ini ke dalam model clustering, dan nantinya model clustering akan membentuk ya beberapa cluster ya, mulai cluster 1, cluster 2, dan cluster 3, dan kita nanti akan bisa mengidentifikasi dari masing-masing cluster itu apakah karakteristiknya bisa mewakili 3 kondisi ini. Karena nantinya dalam bentuk cluster nanti tidak bisa kita ketahui secara langsung apakah cluster 1 pasti itu aman, apa cluster 2 itu perlu perhatian, atau cluster 3 itu berisiko tinggi. Nah, itu perlu dicek lebih lanjut ketika cluster sudah terbentuk gitu ya. Namun secara visual itu kita bisa lihat ya, cluster 1 nanti terbentuk dari grafik X dan Y-nya itu seperti apa. Apakah dia berada di posisi kanan atas, atau di tengah, atau maupun di bawah misalnya seperti itu. Nantinya akan terlihat cluster kelompok-kelompok clusternya di situ. Nah, karena K-means clustering, jadi salah satu algoritma gitu ya yang paling umum dan paling dasar dalam klasterisasi itu kita bisa kenal yang namanya K-means ya, K-means. Jadi K-means itu K-nya itu adalah cluster ya, dan means itu rata-rata. Jadi kalau kita coba cari gitu ya K-means clustering. Nah, seperti ini ya. Jadi awalnya data itu akan, misalnya kita ambil dua aksis ya, X dan Y. X-nya itu misalnya nilai tugas dan UTS UAS misalnya. Ya, Y-nya itu adalah misalnya jumlah pelanggaran misalnya ya. Dan akan kita bisa lihat ya pola-pola sebaran visualnya gitu ya. Dan kita akan mengetahui posisi di masing-masing kelompok data seperti apa. Ini sebelum diterapkan algoritma K-means clustering gitu ya. Belum ada pewarnaan, belum ada coloring, belum ada cluster, belum ada terbentuk kelompok di sini. Nah, nantinya cara kerja K-means itu nanti dia akan mencoba untuk mengambil perwakilan data, misalnya di sini kita berikan tanda X ya, silang gitu ya, X misalnya. Dan nantinya dari kita sebutnya itu kalau di dalam K-means clustering itu ada istilah centroid atau titik tengah, di mana titik tengah itu akan menjadi istilahnya kalau sebut itu seperti ketua gitu ya, ketua grup ya. Dan dari ketua grup itu semua data yang bukan mendekat ya, istilahnya yang berada di area sekitarnya ya, dan maupun yang tidak di area sekitarnya itu akan dihitung jaraknya. Semua ya, semua member, semua anggota itu akan diukur jaraknya terhadap ketuanya, titik tengah ini masing-masing ya. Jadi akan disebarkan 3 titik kalau misal kita ingin membuat 3 kelas ya. Misalnya 3 titik seperti itu. Misalnya nih kita tidak bisa menjas langsung bahwa ini kelompok cluster aman, ini kelompok berpotensi tinggi atau apa, tidak bisa. Ini hanya asumsi awal saja bahwa titik tengahnya disebarkan secara random gitu ya. Setelah itu setiap member anggota data itu akan diukur terhadap titiknya, jaraknya atau terhadap centroid gitu ya. Nah, dan semua jarak itu akan disimpan informasinya tadi. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk pengukuran jarak berikutnya. Karena sifatnya di K-means clustering itu tidak hanya diukur sekali perhitungan jaraknya, karena akan dihitung konsistensi ya. Jadi konsistensi lokasi lokasi label jaraknya itu akan diukur secara berulang, apakah dia berubah atau tidak gitu. Ya, jadi akan diukur berulang-ulang sampai benar-benar konsisten. Ketika semua 30 siswa atau mahasiswa cluster itu tadi konsisten seperti atau sama dengan kondisi cluster sebelumnya gitu ya, maka
proses iterasi atau proses pembelajaran nantinya akan berhenti di sini. Maksudnya pembelajaran mesinnya ya, pembelajaran AI-nya dia akan berhenti di situ. Dan itu final dari label cluster yang sudah dibuat oleh sistem atau oleh algoritma. Begitu. Dan nantinya kita akan bisa ketahui dalam bentuk tabel gitu ya. Ternyata kelompok data siswa 12, siswa 3, siswa 4 itu kelompoknya klaster 1. Untuk yang lainnya mungkin klaster 2, untuk lainnya mungkin klaster 3 dan seterusnya gitu. Ya, itu ilmu paling dasar untuk pembelajaran K-means clustering gitu. Ya. Begitu. Jadi kita coba untuk nanti silakan bisa pelajari juga dasar-dasar lebih lanjutnya berkaitan dengan K-means ya, K-means clustering. Jadi data itu akan bergerak gitu ya, dan titik sentralnya akan berubah-ubah gitu. Oke ya. Nah, untuk mempermudah bayangannya gitu ya seperti apa dalam Orange Data Mining kita coba ya. Jadi yang pertama kita panggil dulu filenya ya. Kita panggil dulu filenya dan kita siapkan. Jangan lupa datasetnya juga. Jadi datasetnya kita bedakan karena di sini saya coba siapkan dataset yang no label, nggak ada labelnya. Jadi kalau kita lihat ya, beda dengan kasus yang klasifikasi ya. Kalau kasus klasifikasi ada label atau kategorinya. Kalau yang di sini tidak ada ya, tidak ada label kategorinya. Hanya feature atau variabel independennya saja. Itu siswa, kalau ID siswa hanya sebagai meta ya. Kehadiran persen, nilai tugas, nilai UTS UAS, aktivitas, kelasnya dan jumlah pelanggarannya saja gitu. Namun saya di sini skenario kan tetap ada missing values gitu ya. 30 orang ya, 30 siswa. Berikutnya kita panggil saja datasetnya gitu ya. Yang trainnya data latihnya itu tidak ada labelnya. Nah, ini yang no label kita import. Coba kita reload. Oke, ya. Jadi ada 5 feature dan ID siswa hanya sebagai meta ya. Lalu kita coba impute ya, karena sesuai dengan missing values yang kita miliki pada data gitu ya. Kita perlu kita perlu set ya. Jadi tidak perlu kalau memang tidak ada case tertentu terhadap variabel tertentu yang ingin kita pelakukan beda untuk treatment atau metodenya, kita cukup gunakan default ya, above ya. Jadi kita gunakan model based imputer ya. Lalu kita coba praproses ya. Coba kita lihat lagi. Kita gunakan randomize ya dan standardize. Kita make sure lagi bahwa outputnya itu memang sudah benar. Kita coba lihat. Nah, ini sudah diubah ya. Jadi dari nilai aslinya sudah diubah menjadi nilai yang sudah terskala. Dan berikutnya kita coba untuk men-select misalnya ya. Kita mau select. Sebenarnya boleh di-select atau tidak ya. Bebas. Masalahnya karena dataset ini sifatnya unsupervised dataset sehingga kita tidak bisa menggunakan ranking ya. Karena ranking di sini bisa diterapkan atau diaplikasikan ketika datanya supervised. Kenapa? Karena beberapa algoritma seperti information gain ya, ANOVA atau X-square itu perlu 2 syarat ya, yaitu kita ingin mengetahui kontribusi di antara tiap-tiap feature terhadap kategorinya gitu. Nah, masalahnya kalau di unsupervised dataset itu tidak ada kategori ya, maka dari itu kita tidak bisa menerapkan ranking di sini gitu. Ya walaupun ada beberapa algoritma lain yang bisa kita gunakan ya, yang sifatnya unsupervised ya. Unsupervised dataset misalnya menggunakan principal component analysis misalnya itu. Hanya saja ini sekali lagi perlu pembelajaran dasar lagi yang lebih detail nantinya dan penguasaan konsep gitu ya.
yang mungkin belum bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga kita langsung saja kita terapkan K-means clustering. Ya, K-means clustering ya, lalu seperti yang saya sampaikan tadi di konsep ya, bahwa kalau kita ingin kita asumsikan tiga cluster ya, maka kita tentukan ya jumlah kelompok. Cluster kan sama dengan kelompok ya. Jadi kita ketik 3 di sini ya. Dan sebenarnya ada beberapa inisialisasi ya untuk atau parameter lah ya yang perlu disetting. Namun kalau misalnya memang masih belum memiliki dasar konsep tentang K-means ya bisa mengikuti default saja dulu ya, tinggal dipakai. Walaupun di sini ada beberapa informasi parameter yang bisa kita setting ya, mau di run berapa kali, mau maksimum iterasinya berapa kali, itu bisa di setting ya. Dan berikutnya ya, karena kalau kita ingin melihat ya kira-kira bentuknya seperti apa sih gitu ya, hasilnya gitu ya, kita coba lihat. Nah, di sini akan kelihatan ya, di sini akan kelihatan bahwa siswa 1 itu sudah masuk dikategorikan sebagai klaster kedua. Nah ya, siswa 2 itu juga dimasukkan sebagai klaster kedua. Nah, sebenarnya karena data ini awalnya kita sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa data ini memang sudah tertata ya, sudah rapi gitu ya, dan terkelompokkan awalnya. Walaupun secara realitanya dataset itu pasti banyak yang random, banyak yang tidak tertata gitu ya. Hanya saja di sini saya skenariokan di sini kelompok sebagai kategori yang aman ya kan. Lalu ini yang untuk yang ini perlu perhatian ya, yang 11 sampai 20 ya, dan ini yang berisiko tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya dari hasil ini saja kita sudah bisa lihat ya bahwa pengelompokannya ini sudah baik ya. Mulai student 1 sampai student 10 ini sudah masuk klaster 2, walaupun sampai hingga titik ini kita belum bisa langsung menjustifikasi bahwa ini pasti aman, ini peraturan khusus, ini berisiko tinggi ya. Ini belum bisa kita judge langsung seperti itu. Namun secara cluster sudah terlihat ya polanya ya. S11 sampai S20 itu C1 dan S21 sampai 30 itu C3. Ini sudah terlihat polanya ya. Kelompoknya sudah terlihat gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa gunakan ya labelnya ini nanti ya, kita combine ya, kita ekstrak nantinya untuk menjustifikasi bahwa S1 itu siapa sih gitu ya. Nah, kan sebenarnya kalau secara data kan kita bisa lihat ya, S1 itu siapa? Kita lihat datanya. Oh, namanya ini. Oh, kalau dari histori pembelajarannya sih mahasiswa atau siswa ini memang baik performance-nya ya. Nilai dia ngerjakan tugas, dia merajin masuk kelas ya, tidak ada minim pelanggaran ya dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat juga ya, mahasiswa S15, S20 ya, atau S13 ya dan sebagainya. Itu kita bisa lihat ya dari data historical itu seperti apa sih dia itu. Gitu. Nah, sehingga disinilah kemampuan K-means clustering ya, atau klasterisasi untuk mengelompokkan gitu ya. Mengelompokkan member-member ya. Member itu sebagai, kita asumsikan sebagai mahasiswa gitu ya. Member-member yang memiliki keanggotaan yang sama, karakteristik yang sama itu kita bisa kelompokkan seperti ini menggunakan K-means clustering gitu. Dan atau kita misal ingin melihat ya, misal kita ingin melihat tingkat keakuratannya misalnya ya, kalau diklasifikasikan kita matriks keakuratannya menggunakan precision ya, atau recall atau of measure misalnya. Nah, kalau di sini kita menggunakan silhouette ya, silhouette coefficient coefficient di sini.
dan dan algoritmanya untuk melihat ke kualitas, istilahnya kualitas cluster ya. Jadi kita di sini melihat kualitas cluster gitu kan. Nah, kita gunakan silhouette coefficient ya, yang dimana kita bisa lihat skornya ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ukuran ya, jadi untuk mengukur bagaimana kemiripan di antara satu member dengan member yang lain dan kualitas clusternya itu seperti apa. Nah, sebenarnya ada beberapa algoritma jarak ya, seperti Euclidean distance, Manhattan, cosine similarity misalnya. Nah, kita pilih yang Euclidean distance saja, paling mudah. Walaupun ini ada formulanya ya, ada formulanya gitu. Yang dimana P dikurangi Q1 gitu ya. Ini untuk menghitung jarak di antara dua member atau dua data, dan masing-masing kita ukur di tiap variabelnya gitu ya. Nantinya akan kelihatan ya kualitas klasternya seperti apa. Nah, kebetulan hasil silhouette coefficient di sini skornya ya untuk kelompok klaster 1 itu 57,3% ya. Ini 59,6%, dan klaster ketiga itu 58,1%. Nah, kalau kita lihat ya silhouette coefficient ya, skor ya. Ketika skornya nanti itu misalnya biasanya sih ya itu mendekati intervalnya ya, itu antara -1 sampai +1. Kalau dia mendekati angka 1 ya, maka dia termasuk mendapatkan high score ya. Kalau dia mendekati nilai 0, maka ada overlapping cluster ya. Istilahnya ya bukan buruk, hanya saja banyak data itu yang harusnya misal siswa itu masuknya kategori aman. Ternyata dia tercampur juga dengan member-member siswa yang kategorinya itu bukan aman tapi yang berisiko tinggi. Misalnya seperti itu. Mas ada overlapping lah istilahnya. Jadi numpuk ya, tertumpuk gitu. Jadi yang harusnya atau sebaliknya mungkin siswa-siswa yang berpotensi tinggi misalnya ya, atau yang aman tadi itu masuk ke kelas yang yang berisiko tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu kadang perlu dicek lebih ulang ya. Atau yang mungkin kelas perlu perhatian, misalnya masuk ke kelas yang aman, atau malah masuk ke kelas yang berisiko tinggi, atau sebaliknya. Jadi overlapping. Tapi kalau nanti skornya itu mendekati -1 atau negatif ya, maka sudah jelas ya. Nantinya dia akan istilahnya kualitas cluster itu tadi itu banyak cluster yang salah ya. Banyak cluster yang salah. Jadi banyak anggota data yang tidak masuk ke cluster yang seharusnya gitu ya. Itu. Nah, ya alhamdulillahnya di sini kita lihat ya bahwa semua member ya kualitas clusternya di sini ya 57. Ini mendekati angka 1, bahkan di atas 0 gitu kan. Ini sudah cukup baik ya. Dan kalau ingin melihat misalnya untuk melihat visualisasi klasternya gitu ya, kita bisa menggunakan scatter plot ya. Ini kita perlu hilangkan dulu. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini kebetulan data dummy-nya ini data buatan ya, sehingga terlihat sempurna gitu ya. Walaupun secara real di lapangan mungkin data di lapangan itu akan lebih bervariasi lagi, lebih banyak challenge-nya lagi ya. Tidak serapi ini istilahnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi kalau ingin melihat kualitas kelasnya baik atau tidak gitu ya, dari gabungan visualisasi antara misalnya variabel kehadiran dengan nilai tugas ya itu, dan kita coba untuk klasterkan kelompok datanya gitu ya. Ya ini hanya sebagai representasi awal saja ya, maksudnya kita coba ingin melihat ya
kombinasi antara aksis X dan Y-nya, yaitu kehadiran dengan nilai tugas gitu ya, dan yang sudah diberikan label ya. Karena kalau tanpa label seperti ini kondisinya. Ini ya. Ini kondisi awal, namun setelah diterapkan cluster ya sudah baik ini. Ini sudah istilahnya sudah tiap-tiap member ini sudah masuk ke cluster yang sudah oke gitu ya. Sudah oke. Dan namun di sini juga ada arti ukuran poinnya itu semakin besar, berarti kemungkinan jarak antara data ini terhadap centroidnya itu cukup baik gitu ya. Beda dengan yang mungkin data yang klasternya itu kecil ya. Ukuran poinnya itu kecil gitu ya. Itu terlihat ya, silhouette-nya ada perbedaan ya. Yang ID siswa S28 di sini silhouette-nya 0,649. Ini 0,63. Kalau ini pasti besar harusnya. Nah, ini 0,68 ya, cukup baik ya, mendekati 7 lah, 0,7. Ini silhouette koefisien tiap member ya. Kan nanti kita bisa mendapatkan silhouette koefisien secara rata-rata. Nah, ini adalah silhouette koefisien tiap member. Itu. Ini yang paling kecil ya. Jadi kemungkinan posisi klasternya ada di sini mungkin ya. Nah, kalau ini mungkin ada di tengah. Kelihatan ya dari ukuran ukuran poin tiap-tiap member ya, yang merepresentasikan nilai silhouette coefficient-nya itu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa benar nggak sih, misalnya kita cari nih siswa yang, nah ini siswa S1 misalnya, ya student 1. Kita kan sudah tahu ya bahwa labelnya student 1 tadi dia dikategorikan mahasiswa yang aman kan ya. Sehingga terlihat ya bahwa mahasiswa student 1 ini dia kehadirannya cukup tinggi ya, dan nilai tugasnya juga cukup tinggi gitu kan. Maka tidak salah kalau dia dikelompokkan di klaster sini gitu kan. Kalau yang di tengah mungkin yang pekerjaannya khusus juga sama ya, ini di tengah-tengah di sini. Sedangkan untuk yang kalau ini yang perlu perhatian, kalau yang ini yang punya risiko tinggi, ya ini yang paling di bawah ini. Sudah kehadirannya kecil gitu ya, nilai tugasnya juga kecil gitu kan. Sehingga sudah tepat ya, hasil klasternya sudah tepat sekali. Itu. Sehingga sebagai alat bantu kita untuk bisa mengelompokkan mahasiswa yang memiliki karakteristik yang sama di situ. Ya, atau sebaliknya misal saya gunakan jumlah pelanggaran gitu ya. Nah, akan terbalik ya. Biasanya mahasiswanya itu mungkin untuk yang ini justru yang kelompok klaster yang berisiko tinggi itu ada di atas di sini ya, kebalikannya dari yang nilai tugas ya. Nah, di sini kalau yang di sini kelihatan ya, ini siswa-siswa yang kehadirannya tinggi dan juga nilai tugasnya tinggi. Nah, ini sebaliknya ya, ini siswa-siswa yang kehadirannya itu minim ya, namun jumlah pelanggarannya tinggi di atas ini. Ya, seperti itu ya. Sedangkan untuk siswa-siswa yang baik ya, yang aman, itu kehadirannya tinggi. Namun, nah di sini kita lihat Y-nya ya, jumlah pelanggarannya kecil. Seperti itu. Ini secara visual ya. Oke, ya baik ya, semoga manfaat ilmu yang saya sampaikan di sini ya. Terima kasih.